Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, dan untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dimohon juga Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat ada yang ingin berinteraktif dengan Anda pemirsa, karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan antisipasi dini bencana hidrometeorologi nih pemirsa. Dan Anda pemirsa juga terkadang juga heran ya, kenapa kadang panas dari pagi hari sampai pukul 12 misalnya, kemudian 12.30 dengan sendirinya cuaca berubah menjadi hujan besar. Itu salah satu yang perlu diwaspadai saat ini pemirsa. Nah, kalau di Kabupaten Cirebon nih pemirsa, jika di Kabupaten Cirebon kalau kita petakan untuk wilayah barat, nah apa yang mesti diantisipasi ya kalau wilayah barat meliputi Panguragan, misalnya Arjawinangun, Susukan, Gegesik dan seterusnya hingga ke Palimanan. Misalnya berkaca di tahun-tahun kemarin, ini bencana misalnya puting beliungkah atau apa nih pemirsa, berbeda dengan misalnya di wilayah selatan Kabupaten Cirebon, di situ ada beber. Nah, apakah beber juga berkaca di tahun kemarin ada longsor, tanah bergerak dan seterusnya. Kemudian apa yang mesti sejatinya yang harus disiapkan oleh masyarakat untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi saat ini pemirsa. Siapa dia pemirsa? Narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Seret farmasi nakal ke jalur hukum, resmi diumumkan BPOM ya. Gunakan EG dan DEG di atas ambang batas ya. Kemudian klaim Yarindo 20 tahun obat flurin DMP tak ada masalah. Ya, kemudian ini pemirsa, antisipasi pemerintah Kabupaten Cirebon siapkan 4 rumah sakit rujukan. Catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, Husnul Bomia. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kabar terbaru kasus kekerasan seksual oleh oknum polisi di Cirebon. Keluarga korban klarifikasi tuduhan perang ya. Visum ulang area vital. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. KPU verifikasi faktual anggota partai politik masih berlangsung di Kejaksan, Lemah Wungkuk, dan Harjamukti. Kemudian razia yang malah disambut antusias. Redbox Barbershop goes to school di SMAN 7 Cirebon. Kemudian ini pemirsa, lomba mewarnai dari susu pertumbuhan anak Morinaga. Yaitu kemudian senam zumba dan aerobik kalbe nutritional. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya ini dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini.
Stop aktivitas galian C ilegal. Hanya 26 perusahaan yang memiliki izin pertambangan. Kemudian sambut Hari Guru, PGRI dan PPNI gelar jalan sehat. Kemudian ini pemirsa, 2.000 pelanggan PDAM kota ditarik ke kabupaten. PKS panaskan mesin politik di tempat dingin. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon di Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Panwascam belum punya kantor, butuh 3 ASN dan 5 personil tambahan. Ya, kemudian guru besar pendidikan IPA pertama di Ciawi Majakuning. Ibu korban bantah cari sensasi. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan di kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan pemirsa tentang antisipasi dini bencana hidrometeorologi. Di sebelah saya pemirsa ada penata penanggulangan bencana ahli muda, ada Kang Juanda ST. Selamat pagi Kang Juanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Juanda? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih Kang Juanda sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kang Juanda, berkaitan dengan antisipasi dini bencana hidrometeorologi di Kabupaten Cirebon yang perlu diwaspadai. Itu kalau kita petakan wilayah barat, timur, selatan, utara. Ya. Itu tentang apa gitu? Bencana apa biasanya nih? Kang Juanda, silakan. Iya, terima kasih Kang Afif. Berdasarkan data dan pengalaman yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, kebencanaan yang sering terjadi di Kabupaten Cirebon, itu apa yang tadi disampaikan oleh Kang Afif itu memang sesuai dengan kriteria wilayah masing-masing, Kang Afif. Kriteria wilayah Ya, masing-masing. contoh wilayah timur, bagian selatan yang berbatasan dengan daerah lain, Kuningan, Brebes, di Kecamatan Waled dan Greget. Nah, itu sering terjadi banjir dan tanah longsor. Itu yang sering di situ. Yang kedua, wilayah barat, langsung ke sana. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Afif, yaitu mulai dari Kecamatan Susukan, Arjawinangun, Panguragan. Terus Panguragan, itu biasanya kiriman dari wilayah Ciwaringin. Banjir juga? Banjir, sering Ya. itu banjir itu, tapi untuk Banjir tanah longsor kiriman, di sana ya? sedikit. Untuk wilayah Palimanan agak selatan. Ya. Misalnya di wilayah Duku Puntang, Ya, itu lebih sering tanah longsor. Itu pembentaan sementara. Untuk wilayah utara atau wilayah tengah, itu meliputi Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Kepetakan sampai sana. Suranenggala. Iya, Suranenggala, kelewat itu Suranenggalanya. Itu biasanya banjir. Dan itu juga kiriman dari wilayah barat sana. Kalau wilayah baratnya terjadi, nanti kesininya suatu saat atau beberapa jam kemudian itu ada di wilayah itu. Itu Kang Afif. Kekeringan mungkin juga ya? Kalau di utara itu? Kekeringan untuk Kabupaten Cirebon itu hampir merata. Oh, merata. Karena berdasarkan pengalaman itu Kang Afif, tahun 2019 itu yang agak parah. Dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon ini, 22 kecamatan itu rawan kekeringan, Kang Afif. Oh, berarti separuh Dengan lebih ya? 192 desa itu yang terdampak. Jadi hampir berapa persennya itu, Kang Afif? Itu kalau kekeringan. Pun kalau kejadian kebencanaan seperti akibat curah hujan yang tinggi, banjir, dan banjir itu ada sebab dua penyebabnya. Apa itu? Hujan besar, kadang pada suatu saat berbarengan untuk wilayah dekat pesisir atau di daerah pesisir itu disusul, dijemput rob. Banjir rob ya?
makin Iya. gitu, iya, Biasanya makin di daerah Mundu nih ya, Jadi Kecamatan terjadi Mundu. air tabrakan dari dataran tinggi turun, itu biasanya wilayah Gebang itu Kang Oh Afif. iya, Gebang. Iya. Pokoknya di daerah tepi pantai Iya, ya. itu, Nah, iya. Itu oke. pemetaan Iya, yang pemetaannya. ada. Kemudian saat ini nih Kang Juanda ya, Iya. BPBD ya, Betul. Kabupaten Cirebon saat ini untuk mengantisipasi Iya. ya yang tadi saya sebutkan bencana hidrometeorologi Iya. yang saat misalnya saat ini kan cuaca panas nih, banyaknya udah beberapa hari nih Betul. tidak turun hujan Betul. panas. Kemudian juga minggu kemarin setelah panas breg langsung turun hujan gitu kan? Iya, Iya kan? iya. Kan ada juga yang bilang masyarakat begini, ini padahal panas gitu kan, tapi hujan masih ada aja katanya ya. Iya. Dan apa antisipasi dari BPBD dalam hal ini, Kang Jonda? Tapi tahan dulu ya, Kang Siap, Jonda dan Kang Afif. pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan di pagi hari ini saya masih bersama Kang Juanda, penata penanggulangan bencana ahli muda BPBD Kabupaten Cirebon pemirsa. Dan topik yang sedang kita diskusikan, sedang kita obrolkan di pagi hari ini, antisipasi dini bencana hidrometeorologi. Silakan, saya sudah membuka Anda untuk bergabung. Pemirsa bisa di line telepon 0231 482138. Silakan, saya masih menunggu Anda. Baik Anda bisa berinteraktif langsung maupun Anda bisa memberikan pertanyaan melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Kang Juanda, Siap, Bang. Pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan tentang mitigasi bencana nih dari BPBD Kabupaten Cirebon. Apa yang dilakukan gitu Kang untuk mitigasi bencana itu Kang? Ya, terima kasih Kang Afif. Ini juga perlu disampaikan ya, karena menjadi dasar untuk manajemen kita untuk penanggulangan bencana. Namun belum ke sana, karena kebencanaan ini tidak bisa ditangani oleh SKPD atau BPBD, Badan Penanggulangan Bencana saja, tapi terkait dengan stakeholder yang lain. Ini harus bersifat pentaholik itu, Mas Afif. Ya, BPBD beserta SKPD yang terkait, masyarakatnya, termasuk media massa, seperti saat ini ya. Ya, seperti saat ini itu bagi kami itu sangat penting sekali. Ini atau bagi peran kita ya, itu perannya peran itu untuk mensosialisasikan. Ya, tanpa media maka tidak akan tersampaikan pesan-pesan apa yang diamanatkan oleh undang-undang tentang kebencanaan itu, Mas Afif. Terkait yang tadi tuh Kang Afif, yang mitigasinya BPBD Kabupaten Cirebon dalam hal ini ya, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui BPBD untuk persiapan atau kesiapsiagaan penanggulangan bencana hidrometeorologi pada tahun 2022 nanti nyebrang ke tahun 2023 telah disiapkan keputusan Bupati tentang kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Yang di dalamnya itu apa sih hidrometeorologi? Kan tentu masyarakat juga nih banyak yang Iya. menanyakan nih pemirsa nih. Iya. Hidrometeorologi itu apa gitu Kang Juanda? Apa gitu Kang? Nah, hidro kan banyu, meteorologi tentang klimat. Jadi tentang klimatologi. Iklim lah ya. Iklim. Cuaca lah. Iya, cuaca. Nah, kebanyakan yang disebabkan oleh air hidro ya. Di situ nanti di SK Bupati Kabupaten Cirebon itu hidrometeorologi, di dalamnya ada karena hujan, terus banjir, itu termasuk dalamnya tanah longsor, dan angin puting beliung. Oh, di dalamnya Itu tuh ya. hidrometeorologi. Iya, Jadi semuanya terkait dengan air, Kang Afif, itu. Itu salah satunya. Salah satu itu payung hukum. Iya, itu payung hukumnya itu harus ya. ada itu Kang Afif. Oke, kemudian Iya. BPBD sendiri nih Iya. untuk
wara-wara ya, Iya, ke masyarakat Kabupaten Cirebon. Iya. Misalnya nih masyarakat, misalnya nih sosialisasinya apa gitu. Misalnya yang harus diantisipasi di saat musim penghujan seperti saat ini kan, Iya, kadang iya. masyarakat taunya bahwa musim hujan, waduh anginnya gede, kan? Iya, Seperti betul. minggu kemarin sepertinya hari Betul, Senin betul. itu ya. Iya, iya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Cirebon untuk mensosialisasikan ini gitu, Kang? Iya. Yang sudah kami lakukan BPD Kabupaten Cirebon, di samping melalui pamflet-pamflet atau melalui media-media yang ada di Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon, juga secara persiapan secara mitigasinya, antisipasinya itu kan harus kita menyiapkan. Telah dilaksanakan dan telah dibentuk beberapa desa yang namanya Desa Tangguh Bencana, Kang Afif. Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Cirebon. Di Kabupaten Salah Cirebon. satunya desa apa gitu, Kang? Di mana gitu? Sampai saat ini dari tahun 2018 sampai sekarang, alhamdulillah walaupun baru terbentuknya 42 desa, tapi itu sudah Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana. Dimasukkan itu jadi di situ ada pokja-pokja. Semuanya tergabung di situ di tingkat desa itu. Dari perangkat desa sampai ke RT RW sampai ke ibu rumah tangga atau keluarga begitu. Nah, nanti di keluarga itu ada lagi. Namanya Keluarga Tangguh Bencana. Yang terakhir, Kang Afif, Apa itu? BPBD juga telah melaksanakan amanat Undang-Undang Kebencanaan SPAB. Apa itu SPAB itu? Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana. SPAB. SPAB, alhamdulillah. Apa itu? SPAB itu jadi dilaksanakan hampir sama sih dengan Destana, cuma kalau Destana kan untuk desa-desa. Desa Tangguh Bencana. Tangguh itu Bencana ada itu sementara diprioritaskan untuk desa-desa yang terdampak dulu atau yang sering mengalami kebencanaan. Kalau SPAB pun sama. Oke. Tapi itu untuk tingkat SMP, Kang Afif. Oh, tingkat SMP. Iya, pesertanya 50 orang dari guru, manajemen lah, top manajemen di SMP tersebut sampai masyarakat sekitarnya. Itu salah satunya itu. Wara-waranya itu lewat situ. Nanti dari situ kita karena tadi pentahelik itu semuanya bisa kolaborasi di situ. Oke. Kang Juanda, hingga saat ini ya sudah memasuki musim penghujan ya. Iya. Di awal November ini ya, ini tanggal 1 November nih ya. Ini, apakah sudah ada maksudnya laporan ke BPBD Kabupaten Cirebon berkaitan dengan bencana-bencana yang tadi disebutkan itu? Sudah ada belum? Misalnya catatan yang udah masuk, misalnya informasi minggu kemarin terjadi apa, udah di daerah mana, kecamatan apa, udah belum gitu, Kang? Sudah ada belum? Sudah ada. Sudah ada. Iya. Untuk mulai Oktober ya, karena menurut BMKG juga bencana hidrometeorologi ini dimulai sejak awal Oktober. Iya. Untuk Kabupaten Udah Cirebon, sebulan nih. Iya, untuk Kabupaten Cirebon sendiri sih walaupun mundur satu dasarian, berarti mundur 1 hari, 10 hari 10 hari. dari awal Oktober, tapi nyatanya bener. Perkiraan itu Iya, ya. perkiraan itu BMKG. Tepat lah ya. Iya, tepat lah, pokoknya 90% tepat dan sudah terjadi. Terkait laporannya sudah 11 kejadian. 11, ini seluruh kabupaten? Seluruh Kabupaten Cirebon. Itu dominasinya tentang apa, Kang Juanda? Dominasinya cuaca ekstrim, hujan besar, dan angin besar. Oh, Iya. bukan angin puting beliung seperti minggu kemarin itu, iya, Kak? betul, Yang bukan. masyarakat banyak yang bilang, puting beliung katanya. Bukan. Selama ini tidak ada, bukan selama ini ya, maksudnya yang tadi yang 11 kejadian bencana itu. Di tahun ini? Iya, Tahun tahun 2022 ini? Iya. Tahun ini kan nanti dimulai dari Januari. Iya. Januarinya tutup dulu. Dari Januari sampai Mei. Sekarang kita mulai dari Oktober. Iya. Belum ada, Kang Afif. Oh, belum ada. Itu angin besar Iya. dan hujan besar. Curah hujannya itu melebihi kenormalan yang biasa terjadi. Anginnya mau mabit, Kang Afif. Iya. Nah, kalau angin puting beliung beda lagi. Oh, beda. Fisik-fisiknya sudah terlihat. Dengan mendung begitu mengelayut di atas, terlihatnya itu tidak abu-abu pucat, tidak, tapi abu-abu banget dengan putaran yang akan membentuk itu, kata orang Cirebon zaman dulu sih angin ulur-ulur, Kang Afif. Oh, Sudah ada ulur-ulur, bentukan. tahun undur-undur. Ulur-ulur. Ulur-ulur. Iya. Putar-putar. Bukan angin puyuh. Nah, angin puyuh pada baik. Iya, angin tentu, puyuh ya, jarang Kang Cirebon Afif. ya. Iya, Iya, pada Kang baik Juanda. itu. Jadi Iya. selama ini belum ditemukan ya
Belum, ya angin iya. yang ya mudah-mudahan sih tidak lah ya. Jangan, Ya, iya, jangan, ya. iya. Jangan gitu ya. Iya, iya. Iya. Dan apa yang mesti juga nih Iya. Kang Juanda yang mesti dipersiapkan oleh masyarakat Iya. menghadapi antisipasi dini bencana hidrometeorologi itu apa gitu? Iya, Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon nih. Iya, terima kasih Kang Afif, dan ini moga-moga untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, karena kebencanaan ini tidak hanya BPBD Kabupaten Cirebon yang kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Cirebon, Kang Afifnya, tapi tanggung jawab kita bersama, Kang Afif. Contohnya yang sepele kelihatannya, kalau hujan sedikit saja terus meluap akan menimbulkan banjir karena sanitasinya yang kurang bagus. Nah. Akibatnya apa, Kang Afif? Banjir Banjir, ini sekitar kan? kita. Iya. Awite lu sungkra-sungkra kan solokan-solokan paduan bae buange. Inilah jadi- salah satunya membuang Jadi sampah ini kita sembarangan. untuk pemerintah desa kemudian juga kesadaran masyarakat nguras lah ya. Iya, nguras, iya. selokan. Sebelum Heeh. atau menjelang musim penghujan. Penghujan puncak ya. Puncaknya. Ya puncak itu, musim iya. hujan kan Iya, berarti iya. ini Desember ya. Kalau puncaknya penghujan di Kabupaten Cirebon menurut Iya, BMKG nih, BMKG, iya, karena BPBD tidak ahli dalam hal Iya. itu, iya. Tapi menurut informasi yang disampaikan oleh BMKG wilayah Kertajati itu, Kang Afif, wilayah Jatiwangi ya. Iya, wilayah Jatiwangi, Kabupaten Cirebon itu antara Februari. Februari. Iya, dari awal Februari sampai akhir Itu Februari. puncaknya? Puncaknya itu di Kabupaten Cirebon. Ya, kemudian kalau perkiraan dari pastikan BPBD dengan BMKG ini koordinasi, saling informasi ya. Iya, iya. Ya, kalau intensitas hujan meningkat di Kabupaten Cirebon itu biasanya dimulai di bulan apa gitu, Kang? Ini belum ke puncak gitu misalnya. Mulai nanti akhir November. Akhir November itu Iya, udah intensitasnya udah iya. tinggi ya. Iya, dan kalau sudah basah banget itu akhir Desember. Akhir Tapi Desember. puncaknya Februari. iya. Oh, Puncaknya, itu iya. perkiraan dari BMKG, BMKG Jatiwangi ya. Jatiwangi, apa tuh yang Kertajati? Kertajati. Iya. Ini juga berkaca dari tahun-tahun kemarin mungkin kan? Iya, betul. Iya, dari belajar dari Iya, tahun-tahun tahun kemarin kemarin, mungkin iya, ya. Oke, dan dalam waktu dekat ini Kang Juanda, apa yang akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Cirebon dalam waktu dekat? Iya. Maksudnya apa yang akan dilakukan? Tapi tahan dulu nih, Kang Juanda dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usia komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Segmen ini saya masih ada pemirsa yang bergabung ya. Saya sapa dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Rusli Mas Sapi. Kang Rusli ini lagi di Kepetakan Iya. atau di Kota Cirebon nih, Kang? Ya, dikapetakan Mas Sapi. Oh, Meninjau kolam. esuk-esuk wis mana kia. Iya ini kebetulan acaranya tepat sekali ini ya. Oh, iya. Iya, saya sebagai petambak juga petani. Petambak. Ya. Selamat pagi dulu buat Juanda. Pak Juanda ya. Ya. Selamat pagi juga. BPBD. Selamat pagi. Silakan. Pak Juanda. Ya, silakan Kang Rusli. Artinya ini Pak Juanda mohon ditinjau Kali Tumaritis itu yang Kali Tumaritis di mana, Kang? iya yang kalau dari Kroya tuh ke arah utara membelah Desa Duku, Karangkendal, Pegagan. Kenapa aja mesti di Persiapan. ini, Kang? Kenapa mesti ditinjau? Ya, itu tadi harus di apa? Dikeruk lah, supaya segmentasinya tuh hilang. Itu kan banyak sungkra dan semak belukar. Ecek gondok ya, Kang? Eceng gondok dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan banjir itu, Kang. Ya ini kan sudah mengalami tiap tahun. Oh, tiap tahun. Iya, tiap tahun kita itu selalu banjir, Mas Sapi. Oh, di daerah Duku ya, Kepetakan. Iya, pokoknya Duku, Karangkendal, Pegagan, Lor itu. Kali apa? Iya, kalau yang sebelah selatannya Cirlanala, kalau yang sebelah utara itu Ciwaringin. Sigranala.
Nah, kalau bisa secepatnya ini dibersihkan gitu loh, dikeruk pakai alat berat lah. Mumpung belum puncak musim Nah, hujan. itu puncaknya karena tiap tahun kita banjir. Artinya kita sebagai petambak dan petani itu mengalami kerugian besar. Oke, Kang Rusli. Iya. Oke, Kang Ya Rusli. jangan turun nih Pak. Juanda ini ke Kapetakan ke Kali Tumaritis. Bawa alat berat kemudian dikeruk dari hulu sampai ke hilir ke arah sana. Iya. Karena dekat-dekat laut. Oke. Nah, jadi begitu hujan lebat datang dari arah barat, air kirim dari barat itu tidak ada menggenang di situ. Baik, baik. Lepas ke laut begitu. Baik, baik. Oke, Kang. Itu Oke, Kang sebagai masyarakat Rusli. Kapetakan khususnya Desa Duku Karangdal Pelagan, Pak Oke. Juanda. Terima kasih. Oke, Kang terima Rusli. kasih, Terima Kang kasih. Rusli. Bilahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja, Kang Juanda. Iya, terima kasih Kang tadi Rusli. Pak Rusli Iya, atau Pak Kang Rusli. Rusli ya sebagai masyarakat dan pengguna langsung ini. Petambak, Petambak ya petani pengguna juga. langsung. Iya, iya. Iya. Oke, Kang. Terima kasih tadi informasinya Kang Rusli, dan BPBD kan tidak bisa melaksanakan langsung kepada hal itu, tapi ada kolaborasi dari SKPD yang lain. Yang lain, ya. Tapi tetap tadi bisa ditindaklanjuti masukan ini oleh ya. kami, masukan itu bagi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini melalui BPBD, dan nanti kebetulan nanti pada bulan-bulan ini mau ada atau dilaksanakan rapat. Kalau minggu kemarin itu apel akbar menghadapi kebencanaan. Nah, ini khusus nanti dari bidang kedaruratan dan logistik itu akan mengadakan rapat dengan para SKPD dan narasumbernya itu dari Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Nanti salah satunya begitu. Apa yang dari Kang Rusli ini. Mudah-mudahan iya bisa cepat dalam minggu-minggu sekarang atau minggu depan itu pelaksanaannya. Kang Juanda, ya pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan ya, tentang yang dilakukan oleh BPBD dalam waktu dekat ini, apa yang terdekat ini? Ya, Kang Afif, yang pertama yang segera akan dilakukan oleh BPBD tadi salah satunya itu, nah itu adalah koordinasi. Karena fungsinya BPBD itu tiga, satu itu komando, yang keduanya itu koordinasi, yang ketiganya pelaksana itu sendiri. Nah, jadi koordinasi ini sangat penting dan vital dalam antisipasi atau kesiapsiagaan kebencanaan, Kang Afif. Itu yang dilakukan. Yang selanjutnya yang kedua tetap itu melalui stakeholder yang lain itu melakukan mitigasi kebencanaannya. Itu baik terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon atau instansi-instansi pemerintah yang lain itu, Mas. Oke, dan ini ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Iya. Kang Jonda saya baca dulu. Ini dari pemirsa di Panguragan. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Untuk narasumber, saya ingin menanyakan apa yang seharusnya dipersiapkan oleh masyarakat, terutama kami di Panguragan, karena belajar dari tahun-tahun kemarin, Panguragan itu sangat rentan sekali dengan angin besar atau angin puting beliung. Ya, terima kasih. Ini dari Pak Sobari di Panguragan. Kang Sobari ini ya. Iya. Kang Nunu takin ke? Iya, silakan. Silakan langsung dijawab saja. Siap. Kang Juanda dari Kang Sobari ya. Dari Kang Sobari, terima kasih Kang Sobari. Jadi yang perlu diantisipasi untuk menghadapi angin puting beliung. Jadi yang pertama, kalau sudah terjadi fisik yang tadi sudah awal saya sampaikan itu, harap segera mengamankan diri. Itu untuk kitanya, untuk manusianya, mengamankan diri. Nah, itu sudah dibentuk desa-destana di Panguragan itu. Kang Sobari ini Panguragan mana ya? Iya. Kan ada 4 sih Panguragannya. Iya, Panguragan Wetan. Panguragan Kulon, iya. Kulon itu atau, sudah ada. Berarti iya. kader-kader di sana juga sudah ada. Itu salah satunya, itu antisipasinya. Termasuk di dalamnya untuk mengantisipasi angin puting beliung. Gitu. Karena kerusakan atau dampak dari angin puting beliung ini nggak bisa Kalau saya sampaikan misalnya harus begini, itu bukan teknis kami, itu takut salah. Itu Kang Sobari. Oke, dan ini melanjut juga nih dari pemirsa di Bayalangu
di Bayalangu, Iya, sering. Kang Juanda ya. Ini menanyakan, Bapak narasumber, apa betul Iya. jika terjadi angin puting beliung, rumah itu jendela itu harus ditutup semua katanya agar anginnya tidak masuk ke dalam rumah. Iya. Apa betul demikian, Kang Juanda? Ya, itu mitos sih. Tadi sudah saya sampaikan, yang namanya angin puting beliung itu pusarannya itu tinggi di atas 100 km per jam, Kang Afif. Jadi jendela walaupun ditutup juga bisa terbuka dengan sendirinya. Sekuat apapun, orang tembok aja bisa jebol, Bisa jebol, apalagi hanya jendela. jendela. Jadi yang terbaik itu apabila ada angin puting beliung, mendingan keluar dulu atau ada cara yang lain, Apa itu? misalnya di dalam rumah itu jangan sampai terjadi begitu. Kita menghindar dekat dengan sesuatu yang agak kuat itu dari terjangan angin. Tapi bagusnya sih mendingan keluar gitu. Kalau terjadi angin puting beliung. Tapi jangan berteduh di bawah pohon. Oh, khawatir pohonnya Itu bahaya. ya. Iya, Dan iya. salah satu juga itu penghantar listrik yang sangat besar. Jare wong kene wong kita-kitaan mah kena gludug khawatir itu. Iya, khawatir kena gludug, iya, ya. itu. Itu ya. Jadi itu yang kembali lagi jangan ditutup malah jendelanya. Oh, ini Iya, dari kalau bisa pemirsa. menghindar yang itu. Ya, ini dari pemirsa di Bayalangu ya, Iya, Bayalangu Kidul. Nah, ini dari pemirsa lagi nih kan, dari wilayah Kecamatan Susukan ya. Kecamatan Susukan. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon untuk Pak Juanda. Pak Juanda, kalau ingin mengetahui informasi atau mengakses informasi-informasi tentang waspada atau antisipasi dini bencana hidrometeorologi, ini bisa langsung menanyakan ke BPPD atau kemana katanya ya? Iya, Maksudnya daerah mana yang perlu diwaspadai? Iya, Seperti mungkin Panguragan ini Kaliwangan Ayam yang biasa meluap itu, Iya, banjir itu kiriman kan? ke situ ya? Iya, kiriman Iya, biasanya siap, dari iya. Raja Galuh itu kan? Iya. Selama ini bisa langsung ke nomor BPBD nanti atau nanti itu bisa ke Korlapnya, Korlap Kebencanaan BPBD Kabupaten Cirebon, Pak Faujan. Itu Pak Faujan, itu Korlapnya. Iya, Jadi lebih dekat ke sana itu ya? dekat. Iya. Dan yang terakhir itu ada aplikasi namanya Inaris. Inaris. Iya, klik Inaris di Play Store. Ah. Inaris. Nanti Kang Afif ada di mana? Kang Afif dari mana aslinya? Dari Kaliwedi ya? Nah, di rumah Kang Afif itu dibuka, di klik Inaris, munculnya apa? Nanti klik sebagai tamu, nanti akan muncul Kang Afif. Oke. Bahwa di sekitar Kang Afif itu Baik. apa Baik. yang baik. paling risiko bencananya. Gitu. Oke ya. Tahan dulu nih. Siap. Kang Juanda dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir, saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Silakan, saya masih menunggu Anda untuk Anda bisa menanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Ada Pak Juanda ST, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Kabupaten Cirebon pemirsa. Silakan Anda bisa untuk bertanya atau Anda ingin misalnya memberikan informasi berkaitan dengan mitigasi bencana dan seterusnya, Anda bisa langsung interaktif langsung ya. Dan mohon Anda untuk berinteraksif, jangan ke nomor WhatsApp. Nanti kami tidak akan mengangkat telepon dari Anda pemirsa. WhatsApp digunakan hanya untuk chatting, misalnya untuk menanyakan seperti pemirsa yang tadi ya, dari Panguragan, Susukan yang tadi saya bacakan. Kang Juanda, Iya, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi dini bencana hidrometeorologi ini? Apa gitu Kang Juanda? Ya, Kang Afif. Langsung saja Kang Afif, untuk hal ini karena terkait langsung karena bencana itu terjadi di lokasi yang bersangkutan, beri dampaknya juga pada masyarakat yang ada di sekitar itu Kang Afif. Nah, kita sebagai warga, kita sebagai manusia yang di situnya, yang pertama
apabila di rumah kita atau sekitar kita ada pohon-pohon itu, ini untuk mengantisipasi hujan dan angin besar ini, supaya tidak berakibat yang lebih parah dan fatal, yang pada minggu-minggu akhir yang di Desa Beringin sama Gintung Tengah itu. Nah, itu akibat dari ranting-rantingnya sudah rimbun, tapi sayang untuk tidak dipapras, dipotong, Kang Afif. Nah, orang diketok. Orang diketok, dari kita konon tadi tulung ketok anak dikit konon Kak. Oh, dipaprasi lah ya. Konon nggak seperlunya saja, atau nanti juga berbuah lagi itu, Kang Afif. Gitu. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, sanitasi atau saluran banyu lah ya. Tolong dibersihkan dan dibuat sebersih mungkin. Kalau nggak bersih ya yang penting padu aja sungkrai Pak konon Kang Afif. Nyumbat itu bisa banjir. Iya. Yang selanjutnya yang lebih penting lagi, apa tolong Kang buang sampah li aja sembarangan pada luprak-luprak Pak. Contoh ini yang paling gampang. Setiap terjadi banjir, hujan sedikit saja itu di wilayah Gamel. Banjir maning iya, Kang Afif. Bener. Itu apa penyebabnya? Hanya tersumbat gorong-gorongnya itu oleh air tidak bisa masuk. Sama seperti Tegal Gubuk. Ya. Iya kan? Iya, karena banyak numpuk sampah di gorong-gorong, buangnya pada pluk-pluk, akhirnya ya tersumbat, ya kan? Iya. Air tidak ngalir, menggenang, akhirnya banjir. Iya kan? Nah itu bukan penyebab utama sih. Memang lamun laka udan laka banjir. Iya. Tapi kan kitanya jangan ikut membuat jadi banjir gitu, Kang Afif. Itu yang penting. Oke, langkah BPBD hal ini apakah menyampaikan juga misalnya ke para kubu-kubu agar memberikan surat edaran nih bahwa mohon untuk pohon-pohon yang itu dipapras lah gitu ya, atau kemudian solokan-solokan gitu. Ya kalau kami dari BPBD Kabupaten Cirebon, Kang Afif, tidak bisa langsung ke para kubu, karena bagaimanapun beliau-beliau ini para pimpinan di sana, ada Pak Camat juga, itu paling kami ya sebagai stakeholder yang ada di kebencanaan ini, salah satunya atau leading sektornya hanya bisa menghimbau pada para Pak kubu. Yang melalui Pak Kubu, nanti Pak Kubu sampaikan lagi kepada para kadusnya, kepala dusunnya, kepada RT RW, untuk melakukan atau antisipasi kebencanaan, khususnya banjir itu. Kalau tanah longsor nggak bisa diantisipasi, tanah bergerak nggak bisa diantisipasi. Ini biasanya kalau di Kabupaten Cirebon di wilayah mana, Kang? Selatan? Wilayah selatan di Kecamatan Sumber itu Sidawangi dan Cisaat itu biasanya, terus di Sedong, terus di Duku Puntang itu yang kemarin juga terjadi longsor itu waktu Pak Bupati ke sana itu. Itu padahal bukan musim hujan, tapi karena kemarau basah sering terjadi hujan di Duku Puntang, Desa Kedongdong. Nah itu dua rumah itu jadi. Oke, Kang, kalau di tahun 2022 ini tentang kemarau ya, kemaraunya kan kemarau basah nih. Belum tidak ada laporan ke BPBD berkaitan dengan kekeringan di tahun ini. Alhamdulillah Kang Afif, jadi tidak ada untuk laporan kekeringan. Alhamdulillah, jadi tidak ada bencana itu. Tidak ada bencana. Dan biasanya di daerah mana gitu, Kang? Kalau di Kabupaten Cirebon kekeringan itu? Hampir merata sih. Hampir merata. Iya. Itu yang disampaikan oleh Kang Afif, walaupun itu di wilayah timur itu ya, khususnya itu wilayah timur makin ke atas, Sedong dan sekitarnya situ, itu bahkan lebih parah. Kekeringannya itu lebih parah dibandingkan yang wilayah dataran tengah utara. Karangan itu lebih parah di sana. Nah kalau untuk wilayah baratnya kebetulan di daerah Kelangenan itu juga itu kekeringan. Pokoknya daerah Selangit situ daerah Selangit situ. Oke, Kang Juanda ini juga ada WhatsApp yang masuk nih, Kang. Dari Assalamualaikum Bapak narasumber, saya Ibu Ici Sunarsi, Mama Novi dari Batu Ruyuk, Majalengka ya. Batu Ruyuk. Iya, maaf mau nanya masalah banjir katanya ya. Nah nanti ini mungkin leading sektornya ke BPBD Majalengka nih, Kang. Di Blok Sabayu, Desa Batu Ruyuk, kayaknya sangat susah mengatasinya, Pak. Masyarakat sudah berbagai macam cara menanggulanginya. Apakah karena banyak sampah di gorong-gorongnya? Karena sampah numpuk di situ ya, di gorong-gorong itu. Terima kasih. Ini mungkin wilayah Majalengka. Iya. Tapi nggak apa-apa Kang Afif, silakan, diberikan
masukan ya, karena tidak bisa sering terjadi bencana ini terus yang menanggulangi hanya Ibu Ici, tapi masyarakat sekitar situnya Harus, Iya, masyarakat nah, di situ juga harus iya, aktif iya, ya. harus aktif tadi yang sudah saya sampaikan tadi itu. Jadi apa itu masuknya wilayah desa mana, kita laporkan kepada pemerintah yang terdekat, pemerintah terdekat laporkan lagi kepada yang lebih atas. Begitu hierarkinya. Karena Afif, iya. Jadi begitu Ibu Ici, sampaikan saja apa yang terjadi di situ dan seharusnya segera sebelum terjadi itu, agar bisa tertangani sebelumnya. Ini digorong-gorong sampahnya. Digorong-gorong. Nah, apalagi mirip dengan Tegal Gubuk nih. Nah, gorong-gorongnya bisa jadi. Kalau dulu yang namanya gorong-gorong pasti kan bulat, bundar itu kan. Nah, itu biasanya kapasitas untuk keluarnya air masuk itu banyak terhambat. Makanya sekarang dibikin box. Iya, itu agar lancar, agak lancar. Itu beda itu. Beda ya gorong-gorong sekarang ya. Itu, iya. Kemudian nih Kang, jika menghubungi BPBD ya, masyarakat itu kemana gitu maksudnya menghubungi BPBD tuh? Iya, langsung saja ke nomor BPBD. Itu 24 jam BPBD itu. Oh, ini terus ya, aktif terus Aktif nomornya terus, ya? iya, dan selalu ada yang piket, Pak. Itu Bang Hafid. Di samping Korlap. Oh, Korlap. Iya. Dan insya Allah sudah hampir, walaupun tidak semuanya ya, sudah banyak yang tahu nomor BPBD dan nomor Korlap BPBD Kabupaten Cirebon saudara itu, Korlap kebencanaan. Gitu. Atau nomornya dibuka dulu Kang Hafid. Iya, mangga, nggak apa-apa. Sampaikan nanti ke pemirsa Kang. Silakan Kang. Lupa tadi nggak buka dari tadi ya. Silakan Kang Juanda ya, nomor yang bisa dihubungi karena ini penting nih masyarakat ya. Misalnya jika ada bencana, kemana nih masyarakat bisa menginformasikan gitu Kang. Iya. Silakan Kang. Sebentar Kang Afif dicari dulu. Ada gitu Kang? Nggak tersimpan di saya kayaknya mungkin. Pokoknya nomor BPBD di tiap kecamatan juga ada gitu Kang? Ada. Ya nanti ada. bisa. Bahkan masyarakat umum masyarakat sudah bisa tahu, ke ya. kantor kecamatan ya menanyakan. Apalagi desa-desa yang sudah dibentuk desa tes Nah itu ini yang harusnya ya Kang ya, cepat tanggap bencana itu ya. Ya dan tentunya Kang Juanda bahwa harapan kita bahwa di tahun ini masyarakat bisa dengan sigap dan juga bisa berpartisipasi tentunya. Betul, ya. Aktif ya. Ya aktif maksudnya jangan pasif gitu. Dan sayang sekali nih Kang Juanda usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu lain kesempatan Kang Juanda tentunya dengan tema yang berbeda. Kang Juanda, closing statement singkat saja untuk pemirsa di rumah berkaitan dengan antisipasi dini bencana hidrometeorologi ini. Silakan Kang. Siap Kang Afif, terima kasih untuk warga Kabupaten Cirebon. Antisipasi kebencanaan hidrometeorologi kita siapkan mental dan fisik, dan apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa dicerna. Salah satunya yang paling gampang itu yang di sekitar kita untuk mengatasi banjir itu dan atau bencana yang lain dengan cara kita yang bisa dimiliki atau yang ada dimiliki di diri kita itu salah satunya. Pada semua itu punya potensi, itu saja. Oke. Terima kasih nih Kang Juanda sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraktif langsung, kemudian juga memberikan WhatsApp ya, interaktifnya lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.